screen share. Sudah terlihat, Pak. Sudah ya. Oke, yang terlihat di mana, Pak Fadil? Kiri apa? Anggrek atau slide? Anggrek, Pak. Yang desktop anggrek. Anggrek, oke. Desktop anggrek, Berarti Pak. benar ya, saya. Oke. Ini ada yang mau masuk lagi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang clustering. Ada beberapa algoritma, mungkin hari ini kita belajar 2. Materinya saya ambil dari machine learning. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah pernah mendapatkan machine learning, harusnya bisa memahami dengan jauh lebih baik, gitu ya. Seperti itu. Unsupervised learning ini mungkin berbeda dengan kelas supervised, gitu ya. Jadi salah satu yang akan kita compare itu adalah bagian unsupervised dan supervised, gitu ya. Barangkali secara outline nanti kita akan belajar tentang apa perbedaan antara supervised dan juga unsupervised. Kemarin di decision tree kita sudah belajar ada satu algoritma untuk proses clustering, untuk proses klasifikasi. Di klasifikasi itu sebenarnya adalah sebuah kelas, salah satu task dari supervised learning, seperti itu. Dan nanti juga kita akan coba lihat perbedaan-perbedaan atau mungkin beberapa tipe dari algoritma clustering, gitu ya. Terus kemudian kita masuk ke algoritma K-means, dan nanti setelah break kita akan masuk ke algoritma hierarchical clustering. Oke, secara motivasinya seperti ini. Jadi ada 2 yang membedakan antara supervised dan unsupervised. Yang pertama adalah dari sisi data. Untuk supervised learning, kita selalu memiliki ada yang dinamakan dengan labeled data. Labeled data ini bisa berupa kelas, bisa berupa angka. Kalau bentuknya adalah kelas, berarti ya kasusnya atau tasknya adalah klasifikasi. Tapi kalau bentuknya adalah angka, itu adalah nanti akan masuk ke dalam kelas regresi, itu yang ada di supervised. Sedangkan untuk yang unsupervised, ini adalah kita tidak memiliki data yang diberi label, gitu ya, atau kita sebut sebagai unlabeled data. Kenapa seperti itu? Karena target atributnya kita tidak memiliki satu buah target atribut apapun, gitu ya. Jadi tidak ada klasifikasi, tidak ada regresi. Yang ada apa? Yang ada adalah bagaimana cara kita untuk menemukan informasi dari data, entah itu berupa structure atau mungkin berupa grouping, seperti itu. Contoh misalkan di posisi gambar ini kita katakan sebagai supervised learning. Kenapa? Karena untuk kotak yang kecil, kalau seandainya kotak yang kecil itu adalah algoritma learning, maka kita membutuhkan ada kelas label apakah dia hitam ataukah putih, seperti itu. Sedangkan untuk yang unsupervised learning, data yang kita train atau data yang kita latih untuk mencari pola itu tidak memiliki label apapun, gitu ya. Sehingga nanti kalau seandainya kita memiliki ada data yang bersifat memiliki label, entah itu angka yang berupa regresi ataupun kelas, maka kalau seandainya kita abaikan atribut yang berlabel itu, terus kemudian kita jalankan algoritma learning, maka akan masuk ke kelas unsupervised learning, seperti itu. Jadi dalam proses learningnya, kelas labelnya tidak dilibatkan, seperti itu. Nah, clustering sendiri salah satu task dari unsupervised learning. Jadi nanti unsupervised learning ini tidak selalu clustering, gitu ya. Nanti ada unsupervised learning yang bentuknya lain, contoh misalkan autoencoder dan seterusnya. Mungkin nanti semoga kita bisa belajar di pertemuan yang agak akhir, gitu ya. Apa yang dilakukan di clustering? Yang dilakukan adalah proses untuk mengelompok-kelompokkan sekumpulan objek menjadi beberapa similar objek, gitu ya. Jadi contoh misalkan kalau kita memiliki ada 100 data, bagaimana caranya data itu supaya bisa dikelompokkan? Tergantung. Kalau kita menginginkan 10 cluster atau 10 kelompok, ya silakan kita bagi. Mungkin bisa dibagi secara merata atau mungkin tidak secara merata pun boleh, gitu ya. Dan nanti dalam algoritma clustering yang akan kita pelajari, kita tidak memaksakan bahwa member of cluster atau member of kelompok itu berjumlah sama, seperti itu. Kalau tugas kan biasanya dibagi menjadi jumlah yang sama, tapi dalam algoritma clustering nanti tidak selalu
dan biasanya tidak selalu bahwa jumlah anggotanya sama. Seperti itu. Cluster yang dihasilkan ini sebenarnya adalah collection of group of data object. Jadi dia hanya sekumpulan saja, gitu ya. Jadi kalau ada katakanlah data itu terkumpul, nanti setelahnya akan kita bisa lakukan proses cluster analisis, gitu ya. Jadi di cluster analisis ini tujuannya adalah untuk mencari kesamaan-kesamaan yang ada pada data itu, dan biasanya dari kesamaan itu mungkin kita bisa memberikan semacam nama, gitu ya. Saya tidak katakan label, semacam nama, gitu ya. Contoh misalkan ternyata yang berkumpul di sana itu adalah orang laki-laki yang katakanlah menunggu buka puasa, gitu ya, dengan berjalan-jalan, maka kita bisa katakan bahwa di situ adalah sekumpulan laki-laki yang sedang menunggu buka puasa. Nanti mungkin ada atribut-atribut yang lain ya, misalkan atribut apa, tinggi badan, berat badan, tapi biasanya yang seperti semacam itu tidak terlalu mempengaruhi, seperti itu. Oke, itu tadi adalah kaitannya dengan clustering. Nah, permasalahannya mungkin yang perlu kita jawab nanti dalam proses clustering adalah ada berapa banyak grupnya, terus kemudian ukurannya seberapa besar clusternya, ukuran dari masing-masing anggotanya, gitu ya. Mana yang paling kecil dan berapa anggota yang paling besar, gitu ya. Terus kemudian apakah elemen dalam subpopulation ini memiliki properti-properti yang sama. Nanti bisa jadi juga propertinya hanya sama di dalam satu atau dua hal. Tapi kalau dalam kita hitung dengan algoritma clustering, biasanya sih memiliki common properties yang secara agregat atau mungkin average dari data itu. Kenapa? Karena biasanya kita menghitung dari sisi distance-nya, seperti itu. Terus kemudian apakah populasinya kohesif atau kita bisa bagi lagi menjadi kelompok-kelompok yang lain, gitu ya. Terus kemudian apakah ada outlier atau tidak di sana. Ini yang akan menjadi permasalahan. Oke, permasalahan yang pertama, berapa cluster? Mungkin kita sebagai manusia bisa menerka-nerka, gitu ya. Oke, saya anggap bahwa ini ada 2 cluster. Boleh. Saya anggap sebagai 3 cluster. Ada 3 kelompok yang sebenarnya ada di data itu. Boleh juga, gitu ya. Dan itu yang akan menjadi permasalahan bagi kita nanti. Seberapa besar jumlah cluster, terus kemudian apakah cluster yang dihasilkan itu adalah cluster yang baik atau tidak, terus kemudian bagaimana cara kita untuk bisa mendefinisikan cluster. Itu pun juga akan menjadi permasalahan dalam algoritma clustering. Tipe dari clustering ini ada beberapa. Nanti kalau teman-teman lihat algoritmanya, nanti bisa dibedakan apakah algoritmanya ini merupakan algoritma yang hierarkikal, gitu ya. Kapan algoritma clustering dikatakan hierarkikal? Kalau seandainya objek yang ada itu lebih berhubungan pada nearby object rather than objek yang sangat-sangat jauh, gitu ya. Mungkin nanti kita akan belajar salah satunya adalah hierarchical clustering, gitu ya. Itu nanti yang akan menjadi contoh, gitu ya. Apakah satu algoritma itu masuk ke dalam hierarchical atau tidak, gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah partitional atau yang basisnya adalah centroid base, di mana setiap cluster ini direpresentasikan oleh sebuah centroid. Jadi nanti kita akan memiliki ada satu centroid, maka di sekitar data itu yang dekat ke centroid itu, maka kita akan katakan sebagai member dari centroid, member dari cluster tersebut, gitu ya. Dan namun kita tidak ambil semuanya, hanya representasinya adalah oke, saya punya ada 6 centroid, maka di sana ada 6 cluster, nanti tergantung datanya lebih dekat ke centroid yang mana, seperti itu. Terus kemudian ada permasalahan mungkin nanti bagaimana cara kita bisa mendefinisikan proximity measurement, gitu ya. Terus kemudian tipe-tipe yang lain ada yang distribution based, ada yang density based, gitu ya. Kita coba lihat satu persatu. Yang hierarkikal ini adalah sifatnya kita membentuk semacam hierarki atau semacam struktur, gitu ya. Kita bisa katakan bahwa ini adalah sebuah cluster, hierarki yang ada di sini adalah sebuah cluster, dan lihat bahwa data yang ada di sini adalah data yang jauh lebih dekat, gitu ya. Contoh misalkan antara X1 dan X19, gitu ya. Dan dia dalam posisi ini akan sangat jauh dengan X25 dan X6
X6 gitu ya, maka X25 dan X6 berada di lokasi atau di klaster yang berseberangan yang sangat jauh dalam hierarki yang lebih atas gitu ya. Terus kemudian X14 ada di posisi ini, dia juga lebih jauh di antara X2, X25 dan juga X6 dan juga X1 dan juga X19 seperti itu. Dalam bentuk yang semacam ini maka kita akan katakan sebagai hierarkikal gitu ya, di mana antar klaster ini bisa dibentuk menjadi klaster yang jauh lebih besar, klaster yang jauh lebih besar sampai membentuk satu klaster yang sangat besar melingkupi seluruhan data yang ada. Seperti itu. Any horizontal cut correspond to a partition and clustering. Jadi kalau seandainya nanti kita pilih satu horizontal cut, contoh misalkan di sini, berarti seolah-olah ini adalah satu buah cluster, yang di sebelah sana adalah satu buah cluster. Kalau kita pilih horizontal cut-nya ada di posisi ini, yang ada di sana, maka hijau, merah, dan ungu itu adalah menjadi cluster yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk yang hierarkikal. Sedangkan yang untuk partitional, ini adalah kita membutuhkan ada sebuah representasi dari centroid. Jadi kalau misalkan kita katakan bahwa oke, datanya adalah seperti ini, dan algoritma clustering kita mendapati bahwa ada data-data ini yang menjadi satu grup, dan juga yang hijau ini adalah satu grup, merah menjadi satu grup, maka kita akan katakan bahwa ini adalah basisnya partitional. Gitu ya. Dan kalau nanti kita sudah grupkan seperti ini, kita sebenarnya bisa cari titik tengahnya ada di mana. Gitu ya. Bagaimana caranya? Tinggal di rata-ratakan saja pada masing-masing sumbu, atau mungkin kalau dalam dataset yang besar biasanya kita sebutnya sebagai atribut. Masing-masing atribut kita akan rata-ratakan, maka itu adalah sebagai centroid dari data yang ada. Cluster yang ada. Seperti itu. Terus kemudian grouping kriterianya adalah yang pertama monothetic, ini using some common attribute, dan polythetic ini using similarity distance measure. Mohon maaf saya lupa penjelasannya apa di posisi ini. Mungkin nanti perlu teman-teman cari apa perbedaan monothetic dan juga polythetic. Terus kemudian ada overlap kriteria, ini adalah yang bersifat hard ataupun yang soft. Yang hard clustering, ini adalah kita akan bisa membedakan kalau satu buah data sudah masuk ke dalam satu cluster, katakan cluster A, maka data tersebut tidak akan masuk ke cluster yang lain. Ya. Kalau seandainya ada data B, ini masuk data kedua, ini masuk ke cluster B, maka bisa kita pastikan bahwa data 2 ini tidak masuk ke cluster A. Seperti itu. Itu yang hard clustering. Jadi satu buah data pasti hanya masuk ke dalam satu kelompok saja. Sedangkan yang soft clustering itu adalah satu buah data memungkinkan masuk ke dalam dua cluster, gitu ya. Nanti tergantung seberapa besar tingkat keyakinannya dia masuk ke cluster 1 atau ke cluster yang kedua, seperti itu. Beberapa algoritma yang contoh misalkan untuk yang soft clustering nanti ada fuzzy C-means, ini di mana kita basisnya adalah basis fuzzy. Lihat bahwa karena kita menggunakan fuzzy, derajat keanggotaannya bisa masuk ke dalam dua linguistik gitu ya. Maka di posisi itu sebenarnya kita bisa membentuk semacam soft clustering. Satu data bisa masuk ke dua cluster yang berbeda. Sedangkan yang hard clustering yang mungkin nanti kita coba pelajari hari ini adalah ada K-means, ini hard clustering, dan juga sifatnya adalah partitional. Sedangkan yang agglomeratif hierarchical clustering ini adalah sifatnya hard clustering juga, namun dia bentuknya adalah hierarchical. Nanti kita akan coba pelajari di break ya, setelah break. Penggunaannya apa? Penggunaannya adalah barangkali kita bisa manfaatkan clustering ini untuk discover classes of unlabeled data. Jadi contoh misalkan saya memiliki ada data 1 juta, tapi saya tidak punya waktu untuk melabeli 1 juta data itu. Maka kita bisa bentuk semi supervised learning. Katakanlah saya memiliki ada 10.000 data yang saya lakukan proses klasifikasi gitu ya. Terus kemudian keseluruhan data kita kita lakukan clustering, terus kemudian nanti kita bisa lakukan voting gitu ya. Berapa banyak yang masuk ke dalam grup itu yang yang diberikan label, yang sudah kita beri label, maka data yang lain labelnya mengikuti data yang tersebut. Itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Atau mungkin nanti juga bisa kita lakukan dimensionality reduction, mungkin kaitannya dengan beberapa algoritma misalkan PCA
principal component analysis, atau mungkin yang basisnya adalah matrix factorization atau latent matrix factorization ataupun yang lain. Bisa dimanfaatkan untuk graph coloring atau mungkin market segmentation, misalkan pengen tahu cocoknya untuk ke cluster yang mana. Kita bisa punya ada atribut lokasi atau mungkin kota, terus kemudian usia, terus kemudian pendapatan, misalkan ya, kayak kita katakan kita punya seperti itu, maka mungkin nanti kalau kita memiliki ada produk bisa dipasarkan dalam segmen market yang spesifik gitu ya. Contoh misalkan dalam kasus proses marketnya atau pemasarannya jauh lebih biayanya cukup mahal gitu. Jadi kita harus benar-benar melakukan targeted segmentation, targeted marketing. Algoritma K-means ini mungkin yang pertama. Ini adalah simple and often used partitional clustering method. Nanti kita akan coba lihat kelebihan dan juga kekurangan dari algoritma K-means gitu ya. Dia masuk ke hard polythetic clustering. Dia masuk ke hard clustering dan juga masuk ke polythetic clustering. Mohon maaf saya lupa gitu ya yang polythetic yang seperti apa. Terus kemudian dalam perjalanannya nanti kita harus membagi data itu menjadi buah cluster, di mana kita dalam pertama kali kita harus menentukan berapa jumlah cluster yang kita inginkan. Terus kemudian point atau data pada setiap cluster ini point in each cluster similar to a centroid. Saya tidak berani menjelaskan di bagian ini, takut salah. Mungkin saya bisa menjelaskan ke satu bagian, tapi takut salah nanti pemahamannya, jadi tidak saya jelaskan di bagian ini. Secara algoritma kita bisa lakukan dengan 5 baris ini untuk pseudocode-nya, dan di sana hanya ada tiga buah proses ya. Yang pertama yang mudah adalah select K-point as initial centroid, di mana kita harus memilih secara acak dalam tanda kutip titik mana yang kita set sebagai initial centroid gitu ya. Jadi jangan sampai ada poin yang sama kita set ke inisialisasi K-nya atau inisialisasi dari centroidnya gitu ya. Terus kemudian baris yang ketiga ini adalah from K cluster by assigning each point to its closest centroid. Jadi kita cari data-data yang dekat ke cluster mana. Jadi kalau misalkan kita punya ada kalau kita punya 10 data dan data 1 ini sebagai pusat cluster, data 3 pusat cluster, berarti data yang kedua ini nanti kita cari apakah dekat ke 1 atau dekat ke 2. Gimana caranya? Bisa menggunakan Euclidean distance gitu ya. Euclidean distance dari masing-masing atribut ya. Terus kemudian kalau kita ketahui bahwa data yang kedua ini lebih dekat ke pusat cluster yang pertama, yang tadi kita assign ke data yang pertama, maka kita akan larikan dia atau anggap sebagai member dari cluster yang pertama. Terus kemudian data yang lain, data 4 hingga ke 10, kita lakukan hal yang sama. Kalau sudah kita lakukan assigning, maka yang berikutnya yang kita lakukan adalah recompute the centroid of each cluster. Contoh misalkan cluster yang satu, yang tadi centroidnya adalah 1, ini ternyata membernya adalah 2, 4, dan 5. Berarti 1, 2, 4, 5. Nanti kita akan cari centroidnya. Nanti pusat clusternya akan kita lakukan pergeseran gitu ya. Jadi proses yang keempat ini adalah proses untuk pergeseran cluster. Terus kemudian kalau seandainya terjadi pergeseran, kita akan ulang dari yang kedua, kita set assign lagi. Assignment-nya ini kita lakukan berkali-kali, terus kemudian kita kalkulasi kembali. Kalau tidak ada perubahan, maka kita akan berhenti dari algoritmanya. Secara algoritma sederhana saja seperti itu, dan mungkin akan jauh lebih jelas bila kita lihat examples-nya. Contoh ini adalah example kita. Let's say kita menginginkan bahwa jumlah clusternya atau jumlah K-nya ini ada 2 buah gitu ya. Jadi dari proses itu kita sudah masuk di proses inisialisasi, terus kemudian kita lanjutkan ke proses repeat ya. Repeat yang pertama proses inisialisasi juga kita memilih centroid secara random, secara acak. Contoh misalkan yang C1 ini adalah pusat cluster yang pertama, C2 adalah pusat cluster yang pertama. Terus kemudian
Kemudian langkah yang berikutnya, yang di baris ketiga, itu adalah setiap data point O, find the nearest centroid C. Jadi kita cek apakah ini lebih dekat ke C1 atau lebih dekat ke C2. Gitu. Dari sana mungkin kita bisa dapati bahwa masing-masing data ini ditunjukkan dengan garis bahwa O2, data yang kedua itu dekat ke cluster 1, namun data yang lain dekat ke cluster yang kedua. Seperti itu. Nah, dari situ maka setelah kita ketahui, kita harus lakukan kalkulasi ulang dari centroid yang ada. Contoh misalkan dari posisi ini, titik tengahnya ada di sana. Ya. Maka kita akan update gitu ya, posisinya dari posisi yang tadi di posisi ini bergeser ke area sana. Terus kemudian dari situ akan kita lakukan proses pengecekan loop. Karena terjadi perubahan, maka iterasi yang berikutnya perlu kita lakukan lagi. Iterasi yang kedua menggunakan centroid yang baru, terus kemudian kita cari mana yang untuk setiap data ini kita cari centroid mana yang dekat dengan data. Jadi contoh misalkan di posisi itu seperti ini. Jadi yang tadinya di O4 ini dekat ke C2 karena C2-nya bergeser ke area tertentu, maka ada kemungkinan dia berubah, gitu ya, berubah keanggotaannya. Terus kemudian dari posisi itu kita hitung berapa rata-ratanya, terus kemudian dalam kondisi itu kita jalankan lagi, ya, rata-ratanya seperti itu. Kita cari ke closest centroidnya, kita tahu bahwa masing-masing masih dalam anggota centroid yang sama, maka tidak ada perubahan satupun dan centroidnya juga tidak terjadi proses updating, maka kita akan lakukan berhenti, gitu. Jadi tidak kita lanjutkan lagi. Mungkin itu K-mean. Kayaknya kita juga bisa lakukan dengan Euclidean distance space dan kembali mohon maaf saya tidak terlalu mengetahui apa perbedaan dari posisi itu. Tapi secara simpel kalau seandainya teman-teman tidak mengetahui ini juga dari sisi algoritma K-mean sudah bisa dikuasai juga seperti itu. Permasalahan yang dihadapi dari K-means ini salah satunya adalah seperti ini. Jadi mungkin kita bisa tunjukkan dari contoh. Kita jalankan K-means. Let's say kita memiliki ada data yang bentuknya seperti ini, terus kemudian kita jalankan dua gitu ya, dengan iterasi yang pertama centroidnya ada di sana dan iterasi yang kedua centroidnya ada di situ. Terus kemudian kita jalankan dan ternyata kita temukan bahwa hasil dari algoritma K-means-nya menghasilkan clustering yang cukup bagus gitu ya. Nah, namun kalau seandainya proses inisialisasinya berbeda gitu ya. Jadi dalam proses inisialisasi yang pertama mungkin kita akan dapati datanya kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian kita jalankan lagi dan jalankan lagi, maka bisa jadi dalam iterasi yang posisi ini kita berhenti di posisi tertentu dan kita mendapati bahwa ada kesalahan grouping gitu ya dari cluster yang terbentuk gitu ya. Ini permasalahan dari K-means yang pertama, di mana dalam proses inisialisasi centroid yang pertama, karena K-mean melibatkan ada inisialisasinya adalah melibatkan random seperti itu, maka bisa jadi hasil yang didapati itu akan berbeda. Maka dari itu nanti kalau seandainya teman-teman menggunakan algoritma K-means, sangat berhati-hati di sana. Seharusnya performansi tidak dilaporkan satu kali, gitu ya. Apalagi nanti kalau seandainya K-means dilanjutkan ke proses yang berikutnya, maka perlu juga dilakukan beberapa kali iterasi. Dan performansinya nanti akan dijalankan atau mungkin ditunjukkan dengan menggunakan average dari beberapa iterasi. Biasanya orang menggunakan statistiknya minimal 30, seperti itu. Oke, permasalahan yang tadi mungkin bisa juga nanti menghadapi permasalahan ini, di mana kita kalau sebagai manusia mungkin bisa tahu bahwa ini adalah satu klaster, yang ada di sana adalah satu klaster. Namun kalau seandainya titik yang kita pilih itu salah gitu ya, contoh misalkan di posisi titik sini dan di titik sini atau mungkin titik sini dan titik sini, ya kalau nggak salah. Pusat clusternya awalnya di sini dan pusat cluster awalnya di sana, maka kita cari di sini adalah membernya, di sana adalah membernya, dan kemudian
cluster itu bergeser ke posisi itu, dan di situ kita akan mendapati bahwa apa namanya hasil dari pusat clusternya atau hasil dari clusteringnya tidak menghasilkan cluster yang cukup bagus seperti itu. Ada juga permasalahan yang lain di mana mungkin nanti ada satu data kalau kita cari jarak antara pusat cluster satu dan pusat cluster yang kedua, kita nggak tahu ada di mana sebenarnya, gitu ya. Itu juga memungkinkan, dan kita ada itu sebenarnya meskipun kasus ini sangat kecil sekali, tapi dari sisi data itu memungkinkan untuk bisa terjadi hal yang semacam itu. Dan permasalahan K-mean yang lain itu adalah dia sensitif terhadap outlier. Jadi kalau seandainya outlier ini tidak kita lakukan pembuangan, maka pada saat kita tentukan pusat jumlah klasternya adalah 2, harusnya yang ideal adalah seperti ini. Namun kita dapati bahwa suatu saat pusat klasternya akan bergeser. Kenapa? Karena outlier ini memiliki dalam tanda kutip magnet yang sangat kuat dari sisi penentuan centroid. Lihat bahwa centroidnya kalau seandainya nanti posisinya di sini, ada data di sana, pasti dia akan terjadi pergeseran demikian seterusnya sampai di posisi yang stabil, seolah-olah stabil. Namun sebenarnya dia gagal dalam menentukan cluster yang terbaik, gitu ya. Nah, atau mungkin yang lain lagi, ada beberapa permasalahan juga dalam algoritma K-means, terutama untuk menghadapi proses clustering, gitu ya. Di posisi ini kayaknya algoritma K-means tidak bisa menemukan cluster yang baik, gitu ya. Mungkin yang agak lumayan baik adalah DB-scan, gitu ya, seperti itu. Atau mungkin yang bentuk yang semacam ini juga agak sulit, gitu ya. Nanti tergantung data sih sebenarnya, dan sangat jarang. Kalau data kita adalah kemunculannya secara random, akan sangat jarang sekali membentuk yang semacam ini. Meskipun seperti itu, namun kita juga perlu memperhatikan bahwa ada kendala dari K-means yang sifatnya adalah seperti itu. Kelebihan dari K-means ini adalah relatively simple to implement. Jadi algoritmanya sederhana. Terus kemudian good for need, rounded, compact, safe data. Jadi clustering K-means ini bergantung pada data. Kalau datanya adalah berkumpul, gitu ya, dan convex, gitu, tidak ada yang saling beririsan seperti yang tadi, maka K-means bagus. Tapi kalau seandainya bentuk datanya tidak seperti ini, maka dia tidak bagus, gitu ya. Dan yang lain lagi adalah boleh dikatakan efisiensi. Jadi efisiensinya dia kaitannya dengan jumlah data. Ini proses iterasinya, pikonya tidak terlalu besar, gitu ya. Meskipun pada data yang sangat besar sekali, sebenarnya big O yang semacam ini lumayan juga, gitu ya, seperti itu. Jadi nanti coba dipertimbangkan apakah K-means itu bisa berjalan dengan waktu yang visible atau tidak, ya. Cons-nya, ini necessary to specifying K. Jadi kita sebenarnya pada saat data itu random, kita tidak mengetahui berapa banyak cluster yang ada di sana. Pada saat kita salah menentukan jumlah K, maka bisa jadi grup yang ada salah, gitu ya. Terus kemudian cons yang lain, kekurangan yang lain adalah dia sensitive to initial assignment of centroid. Jadi tadi sudah ditunjukkan dengan ilustrasi. Dan tadi juga sudah saya nyatakan bahwa kalau teman-teman menggunakan K-means, jangan pernah melaporkan hanya satu kali running untuk kemudian diklaim bahwa oke, K-means saya adalah bagus, ya, seperti itu. Kenapa? Karena algoritma K-means melibatkan faktor random. Terus kemudian sensitive to noise and outlier, tadi sudah ditunjukkan dengan gambar. Not suitable for discovering cluster with non-convex shape. Jadi bentuknya harus convex, gitu ya. Terus kemudian non-deterministic, can be inconsistent from one round to another. Kenapa? Karena posisi initial assignment ini, ya, seperti itu. Terus kemudian need to define measurement to evaluate the performance-nya. Ini yang perlu kita atasi, ya. Beberapa hal dari di atas ini sebenarnya bisa diatasi dengan measure the performance. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mencari cluster quality-nya, gitu. Jadi karena di proses pertama tadi kita tidak
bisa kontrol gitu ya, maka kita bisa kontrol di bagian akhir apakah cluster quality-nya sudah cukup bagus atau tidak. Kalau tidak cukup bagus ya kita cari lagi yang cukup bagus gitu ya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sum square error antar intra cluster ya, inter dan intra. Intra cluster ini adalah artinya untuk semua data yang masuk ke cluster tertentu, maka kita akan cari berapa sih norm dari data pertama sampai data yang data pertama setiap data yang masuk dalam cluster tertentu dengan apa namanya dengan centroidnya gitu ya. Harusnya data-data ini ya, data-data ini dekat dengan cluster, pusat cluster gitu ya, yang ditunjukkan dengan SSE-nya kecil gitu ya. Terus kemudian juga bisa kita ukur dengan menggunakan silhouette coefficient, di mana kita akan cari AI-nya itu adalah average distance of E to all other data with the same cluster. Jadi terhadap internal clusternya, terus kemudian BI itu adalah lowest average distance of E to all point in any other cluster. Jadi yang ini adalah keseluruhan average-nya, yang B ini adalah yang the best-nya. Gitu. Terus kemudian kita cari yang apa namanya, kita bagi dengan maksimum, nilai maksimum dari apa namanya keseluruhan yang kita miliki. Maaf mungkin untuk yang silhouette coefficient bisa jadi saya salah dalam menjelaskan, nanti bisa dicari penjelasan yang lebih jelas. Ya. Oke, ada beberapa cluster quality yang lain yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan. Ada mutual information, ada purity, ada F-measure, dan yang lainnya. Ya. Di sini tidak ditunjukkan rumus dan juga apa namanya contoh perhitungannya. Ya. Beberapa yang perlu diobservasi mungkin untuk mengatasi outlier, try to remove some data point considered as noise. Jadi untuk data-data yang apa namanya, yang sifatnya adalah outlier, nanti kita akan buang gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cari bagaimana cara mendeteksi outlier. Gitu ya. Salah satunya adalah dengan mencari standar deviasi, terus kemudian 1,5 dari standar deviasi. Kalau data itu berada di luar jangkauan itu, maka kita akan katakan sebagai outlier gitu ya, dari posisi min kalau nggak salah. Terus kemudian perform the random sampling ya, kita lakukan beberapa kali gitu ya. Terus kemudian bisa juga dari posisi ini kita ukur gitu ya, seberapa besar gitu ya performansinya. Terus kemudian dealing with the initial seed gitu ya. Try multiple starting point. Jadi setelah kita coba cek, kita cari cluster dengan smallest SSA. Kita tidak jalankan algoritma K-means terlebih dahulu, tapi kita akan cek mana sih kombinasi dari cluster yang menghasilkan SSA paling kecil. Gitu. SSA-nya tadi di posisi ini, yang rumus yang tadi. Kalau kita lakukan itu, mungkin kita tidak perlu apa namanya melakukan proses perulangan yang cukup banyak. Gitu ya. Nanti tolong diperhatikan di bagian ini. Terus kemudian yang lain ada beberapa apa namanya teknik gitu ya. Saya tidak mengetahui elbow method dan juga silhouette analysis. Mungkin yang cross validation kita bagi menjadi beberapa bagian data. Mungkin nanti bisa dipelajari di bagian cross validation, atau mungkin kalau seandainya diperlukan mungkin nanti perlu mempelajari terkait dengan elbow method ataupun mungkin silhouette analysis yang biasanya dipakai elbow method. Ya. Oke, K-means, bagaimana cara mendefinisikan jumlah klasternya gitu ya. Jadi dengan elbow method ini, the more cluster, the lower SSA. Kenapa? Karena pasti pusat klasternya akan apa namanya tersebar gitu ya. Dengan jumlah apa namanya pusat klaster yang tersebar, pasti SSA-nya akan turun gitu ya. Apa yang kita lakukan di elbow method, ini kita akan lakukan choose the minimum number of cluster when the SSA start to level out. Jadi ngedrop paling tingginya ada di posisi mana gitu ya. Terus kemudian kalau sudah kita ketahui di posisi itu, maka di posisi itulah sebenarnya adalah jumlah cluster yang dalam tanda kutip cukup efektif gitu ya.
Terus kemudian use cross validation and average of SSE of each fault. Jadi kita lakukan juga untuk di cross validation. Oh ya, mungkin nanti teman-teman kalau seandainya yang belum tahu cross validation, kalau seandainya kita memiliki ada sejumlah data, katakanlah 100 data, maka kita bisa bagi-bagi data itu menjadi sekian bagian. Contoh misalkan kalau kita gunakan K 5 cross fault validation, maka kita bagi menjadi 5 bagian, gitu ya. Terus kemudian kita gunakan 2/5-nya, seperlimanya untuk kita abaikan terlebih dahulu, gitu ya. Tadi kan bagian yang pertama, kalau kita bagi menjadi 5 bagian, kan berarti ada bagian pertama, 2, 3, sampai bagian yang kelima. Oke, di running yang pertama kita hanya gunakan data 1 sampai 4, bagian yang 5 kita buang. Running yang kedua, bagian yang keempat yang kita buang. Running yang ketiga, bagian ketiga yang kita buang. Demikian seterusnya sampai running yang terakhir itu adalah bagian 1 yang kita buang, atau mungkin kebalikannya, ya. Itu yang kita katakan sebagai cross validation, dan itu nanti akan bisa jadi satu secara elbow methodnya yang data pertama mengatakan bahwa yang bagus ada di posisi 4, data yang kedua mungkin bisa akan berkata yang berbeda, gitu ya. Itu di untuk yang elbow method. Silhouette analysis saya tidak terlalu paham, khawatir salah, jadi saya akan skip, ya. Mungkin itu kaitannya dengan K-means, barangkali ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada teman-teman yang menggunakan K-means, yang sudah implementasi K-means, ataupun yang lainnya yang punya pengalaman, mungkin silahkan, barangkali ada yang pengen di-share. Ada nggak? Halo? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan coba berikan, kemarin saya sudah janji untuk memberikan satu tugas besar. Tugas besarnya kita ambil dari data Gecko. Kurang lebih definisinya adalah seperti ini. Nanti saya akan jangan khawatir, saya akan share deskripsi ini. Jadi saya perbesar dulu supaya teman-teman mudah untuk Oke, jadi saya menggunakan dataset yang ada di sini. Nama datasetnya adalah Heart Attack Analysis Prediction Dataset. Jadi di posisi itu nanti yang saya inginkan adalah tolong diimplementasikan algoritma klasifikasi. Algoritma klasifikasinya ini bisa macam-macam, gitu ya. Ada yang decision tree, ada yang artificial neural network. Mungkin nanti di minggu depan kita inikan artificial neural network, gitu ya. Terus kemudian dan yang lainnya boleh menggunakan library. Jadi nanti teman-teman tidak perlu implementasikan dari scratch, gitu ya. Kenapa? Karena saya pengen teman-teman fokus di bagian yang 2 sampai 4, gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada dataset tersebut. Dan tolong didokumentasikan preprocessing dari datanya seperti apa. Apakah perlu ada missing value imputation, gitu ya, atau mungkin nanti bisa menggunakan preprocessingnya ada normalisasi atau yang seperti apa, gitu ya. Nanti tolong didokumentasikan. Tiap-tiap atribut mungkin akan berbeda, gitu ya, proses preprocessingnya. Jadi nanti perlu didokumentasikan atribut A saya lakukan preprocessing seperti ini, atribut B saya lakukan preprocessing seperti itu. Terus kemudian tolong dibagi data training dan data testing. Nanti berikan justifikasi kenapa proses pembagian training dan testingnya seperti itu. Atau mungkin kalau menggunakan K-fold validation, bagaimana cara melakukan proses K-fold-nya. Terus kemudian lakukan analisa parameter dari algoritma, gitu ya. Jadi contoh misalkan decision tree tidak banyak parameter, mungkin bisa running pertama kali. Running 1 kali. Kenapa? Karena memang dia basisnya adalah algoritma yang deterministik. Tapi kalau algoritmanya adalah bukan deterministik, maka kita harus lakukan proses runningnya beberapa kali. Terus kemudian laporkan performansinya, gitu ya, entah itu akurasi, precision recall, advanced score, ataupun performansi yang lain pada tiap-tiap parameter. Terus kemudian lakukan analisa dari hasil klasifikasi yang ada, ya, mana yang baik, parameter mana yang baik, dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin itu tugas
tugas besarnya, dan tugas besar ini mungkin biar lebih yang kelima, tanggal pengumpulan deliverable. Kemudian nanti di minggu ke-14 kita akan presentasi. Artinya bebas apakah mau menggunakan tanya jawab atau menggunakan video. Kalau teman-teman prefer yang mana? Halo. Hai. Kalau tanya jawab, tuh maksudnya presentasi perorangan gitu Pak, berapa menit? Atau bikin video penjelasan? Ya, kalau presentasi berarti nanti di minggu ke-14 kita akan ada pertemuan khusus gitu ya. Tapi kalau misalkan video, nanti teman-teman bisa mengumpulkan ke YouTube, nanti saya akan lakukan proses penilaian terpisah. Mau menggunakan mana? Kalau saya bebas sih Pak, tapi mungkin saya lebih prefer presentasi langsung kalau saya. Oke, teman-teman yang lain, kalau Mbak Nabil bebas, yang lain? Mas Galang? Ingin presentasi tanya jawab atau YouTube? Saya ngikut aja, Mas. Oke, Mas Galang bebas, Mas Faidil. Teman-teman punya ini ya, punya hak suara ya. Jadi artinya kalau seandainya teman-teman prefer untuk tanya jawab, saya pengen tanya jawab supaya nanti bisa mencari ilmu dari teman-teman yang lain. Itu bisa juga gitu ya. Mas Faidil, monggo. Tanya jawab aja. Tanya jawab ya. Oke, good. Mas Robi? Saya ngikut, Mas. Ngikut. Oke. Mas Ilham? Kang Asep dulu mungkin, Kang Asep. Boleh Pak, Mas tanya jawab aja. Jawab aja. Oke. Terus kemudian Mas Ilham? Saya ngikut deh Mas, apa aja. Oke, apa aja Mbak Asna? Kayaknya kalau Mbak Asna milih YouTube juga masih kalah ya. Ada tanya jawab dari dua, yang lain terserah gitu ya. Oke, kita akan lakukan presentasi di minggu yang ke-14 gitu ya. Jadi prosesnya adalah tanya jawab. Oke, good. Dokumen source code minggu ke-14 sehingga harusnya pengumpulannya supaya saya bisa ini minggu ke-14, minggu terakhir kita akan kumpulkan di minggu 14 hari Rabu ya. Ya, nanti saya masih punya waktu untuk bisa membaca report dari teman-teman ya. Halo. Iya, siap Mas. Mungkin itu ada pertanyaan mungkin dari minggu ke-14 itu kapan ya Mas? Saya kurang tahu. Nanti kita akan sekarang ada di minggu ke-9 apa ke-10 ya? Saya lupa. Kalau nggak salah minggu ke-9 sekarang. Pokoknya sebelum UAS saja. Sebelum UAS. Nanti kita cek tanggalnya. Nanti kalau teman-teman tahu tanggalnya bisa di-share ke grup. Saya jujur nggak hafal tanggalnya. Oke. Bisa disepakati? Siap Mas. Oke, good. Kalau siap dan tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan break 15 menit. Ketemu lagi di jam 2:30. Oke, terima kasih. Saya akan mute mikrofon saya. Terima kasih Mas.
Halo, apakah masih di sana semua, Mbak Mas? Masih, Mas. Masih, Mas. Terima kasih banyak. Sebentar saya coba share screen terlebih dahulu. Recordingnya masih jalan. Oke, saya pikir teman-teman paham terkait dengan ini ya, Euclidean distance ya. Jadi salah satu yang perlu kita cermati pada saat menjalankan algoritma clustering adalah Euclidean distance, di mana banyak sekali data-data akan kita ukur dengan menggunakan Euclidean distance. Mungkin kalau lupa di SMP atau SMA pernah belajar tentang Euclidean distance, di mana x1 min x2 kuadrat ditambah dengan Y1 min Y2 kuadrat, kita akan akarkan, dan itu akan dikatakan dengan Euclidean distance ya. Itu untuk yang 2 atribut, tapi kalau lebih dari 3 atribut atau 4 atribut, tinggal masing-masing atribut kita kurangkan, kita kuadratkan, terus kemudian baru agregasi dari semuanya atau summing dari keseluruhannya itu akan kita akarkan, seperti itu. Dan mungkin kita akan lanjutkan dengan hierarchical clustering di algoritma yang kedua. Ya. Dia masuk ke aglomeratif ya, dalam bentuk hierarchical clustering kurang lebih seperti ini. Kalau kita memiliki ada 6 buah data, ini sebenarnya bisa kita kelompok-kelompokkan dengan contoh misalkan data 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya benar. Ada 6 data, kita bisa kelompok-kelompokkan membentuk semacam hierarki. Tadi data yang paling dekat dia akan dikelompokkan terlebih dahulu dalam level yang paling bawah gitu ya. Terus kemudian kalau yang datanya semakin jauh maka dia akan dikelompokkan pada hierarki yang paling atas seperti itu. Dan permasalahannya adalah bagaimana cara kita mengkombinasikan dan seterusnya. Dalam hierarchical clustering sendiri ada 2 pendekatan, yakni yang pertama adalah divisif, di mana pada saat kita divisif artinya adalah kita akan bagi-bagi satu buah cluster menjadi sub-sub cluster. Maka dari itu kita mulai dari startnya dengan one cluster of all data. Jadi seolah-olah adalah satu dataset itu sebagai satu buah cluster yang besar. Terus kemudian kita akan lakukan proses pengulangan, di mana untuk semua singleton cluster kita akan bagi. Cara pembaginya gimana? Mungkin kita gunakan k-means. Kalau kita gunakan k-means, bisa jadi nanti prosesnya akan kompleksitasnya akan sangat besar sekali. Makanya untuk yang top down ini sangat jarang sekali untuk bisa diimplementasikan, gitu ya, rare used in practice. Dan yang akan kita buat itu adalah yang sifatnya bottom up. Jadi kita dari data dikombinasikan menjadi satu buah cluster, dua buah data atau 2 buah cluster kita akan kombinasikan lagi dengan membentuk cluster yang jauh lebih besar seperti itu. Itu yang akan kita katakan sebagai aglomeratif hierarchical clustering, di mana kita akan lakukan proses pengulangan mencari sepasang nearest cluster ya, yang atau boleh dikatakan adalah yang paling mirip. Nanti tergantung ya, kalau kita gunakan distance ya berarti yang paling dekat ya. Kalau kita gunakan cosine similarity berarti yang paling tinggi nilainya ya. Terus kemudian kombinasikan, kalau saat ini sudah ada satu pasang kita akan kombinasikan menjadi larger cluster gitu ya. Dan ini sangat sering untuk dimanfaatkan. Kenapa? Alasannya adalah jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan menggunakan yang berbasis top down ya. Oke, gimana caranya? Pertama kali kita akan start from an object as cluster, atau mungkin boleh dikatakan satu buah data ini akan kita anggap sebagai satu buah cluster. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah repeat until remaining one cluster. Choose a pair of nearest cluster, atau more similar, combine into larger cluster. Kita akan lakukan demikian seterusnya sampai menjadi satu buah cluster. Define what is di posisi ini kita perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan proximity measure atau similarity. Jadi nanti bebas sih sebenarnya teman-teman menggunakan similarity yang seperti apa, nanti algoritmanya akan menyesuaikan dengan similarity yang ada atau mungkin distance yang dipergunakan. Dari sisi proximity measure ini ada beberapa yang bisa kita kita gunakan. Ada yang single link. Ini mengambil lowest distance of data point from cluster A to cluster B. Jadi nanti kita akan punya ilustrasi kalau nggak salah. Terus kemudian ada complete link. Di complete link ini adalah
take the highest distance of data point from cluster A to cluster B. Nanti untuk memaintain data point-nya atau memaintain distance-nya nanti kita akan tunjukkan. Terus kemudian ada group average, ini adalah menggunakan average all distance from each data cluster A to every data in cluster B. Ya, jadi di posisi itu terus kemudian ada centroid dan juga ada word. Yang centroid ini adalah distance of average data dari cluster A. Jadi cluster A dirata-ratakan, cluster B dirata-ratakan. Ya, beda dengan yang tadi, yang group average. Cluster A dan cluster B kita cari keseluruhan distance-nya, baru kemudian kita rata-ratakan. Ini menggunakan all distance, dengan yang di sini distance of average data. Jadi ada perbedaan di posisi itu. Oke, let's say kita memiliki ada dua cluster A dan cluster B, ya, di mana masing-masing cluster terdiri atas 14 data. Ya. Ini asumsi di level yang ada di tengah. Gitu ya. Kalau kita menggunakan single link, sebenarnya kita memiliki ada 16 distance ya antar cluster A dan cluster B. Kalau kita menggunakan single link, maka kita akan gunakan yang paling minimum. Dalam hal ini adalah titik yang di sini dan titik yang ada di sana. Ya. Kita cari yang distance yang paling minimum. Kalau kita gunakan complete link, kita cari yang maksimum atau yang paling jauh, distance yang paling jauh dari ke-16 jarak yang ada. Sedangkan kalau kita gunakan average, ini adalah kita ukur semua distance-nya, baru kemudian kita rata-ratakan. Ini yang akan kita katakan sebagai jarak cluster A dengan cluster B. Jadi kalau yang tadi, jarak cluster A dan cluster B dinotasikan dengan jarak terpanjang. Kalau yang sebelumnya lagi, jarak antar cluster A dan cluster B dinotasikan dalam, ditunjukkan dengan jarak yang terpendek antar data di setiap membernya. Seperti itu. Nah, kalau group effect seperti itu, maka yang berikutnya adalah centroid atau mean distance. Mean distance ini bisa dilakukan dengan cara kita cari min-nya terlebih dahulu antar cluster. Cluster A punya min, cluster B punya min di cluster B dan min di cluster A, kita cari jaraknya. Itu yang akan kita gunakan, kita sebut sebagai dengan menggunakan centroid atau mean distance. Kalau kita gunakan word method, kita akan hitung SSEA-B dan SSEA dan SSEB. Jadi kita punya SSEA-A, punya SSEB, punya SSEA dan B. Ya, jadi kita ukur distance-nya adalah SSEA-B dikurang dengan SSEA ditambah dengan SSEB. Ini yang SSE itu apa? SSE itu yang tadi, yang rumus sebelumnya di K-means, kan ada pengukuran ini ya, SSE seperti itu. Nah, kalau kita involvekan dalam algoritma hierarchical clustering seperti apa? Ini untuk memberikan gambaran, kita gunakan example saja atau contoh. Kalau kita gunakan single link, maka let's say kita memiliki ada 4 buah data. Data 1 sampai data yang keempat. Langkah yang pertama di proses inisialisasi adalah setiap data ini kita asumsikan sebagai satu buah cluster. Jadi seolah-olah saya punya cluster pertama, cluster kedua, 3, dan cluster yang keempat. Pada iterasi yang pertama, ini akan kita hitung calculate distance from each cluster. Jadi 1 ke 2 ada jaraknya, 1 ke 3 ada jaraknya, 3 ke 2 ada jaraknya, 3 ke 4 ada jaraknya, 1 ke 4, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi antar data ini harus ada jaraknya. Kita hitung. Dari sana, karena asumsinya adalah diinisialisasi setiap data sebagai satu cluster, maka kita tidak menggunakan single link, multi-link, dan yang lainnya terlebih dahulu, tapi dari data ke data di proses inisialisasi dan juga di iterasi yang pertama. Terus kemudian dari posisi itu, asumsinya adalah seperti ini, kita punya ada masing-masing datanya, kita cari. Dari sana, kita akan hitung. Kalau kita menggunakan single link atau kita cari minimum, maka proses yang berikutnya adalah calculate distance from each cluster, cari closest pair di antara semuanya. Closest pair-nya adalah kita tahu bahwa di antara 1, 2, 3, 4, jarak yang paling dekat, pair yang paling dekat itu adalah antara 1 dan 2, ditunjukkan dengan jarak 1,41 ini. Ya. Ini akan kita sebut sebagai closest pair, dan kita anggap bahwa P1 dan P2 itu layak untuk dikombinasikan menjadi satu buah cluster. Ya. Kalau kita gunakan single link, maka prosesnya adalah
kita akan cari nilai minimum distance antara data yang berada pada member cluster A. Kita labelkan tadi yang 1 dengan 2 ini adalah sebagai cluster A. Kita kasih nama gitu ya. Ini adalah cluster A. Kita cari nilai yang paling minimum. Antara A dan A harusnya adalah tidak ada jaraknya. Antara A dengan 3 ini tergantung. Tadi kan ada jarak yang ke titik 1 dan ada jarak yang ke titik 2. Maka kita cari yang paling minimum. Single link menggunakan minimum. Berarti ini nilainya kita update data yang ada. Terus kemudian dari posisi A ke titik 4 ini akan kita ukur juga. Sehingga dari posisi itu yang 3,16 akan dihapus, 3,16 akan dihapus. Sehingga tabel jaraknya akan menjadi jauh lebih pendek, gitu ya. Lebih kecil. Gitu ya. Lebih kecilnya seperti apa? Kita ubah menjadi seperti ini. Ya. Sampai di posisi ini paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terus kemudian dari proses itu baru iterasi yang pertama, tinggal kemudian kita lakukan lagi, cari mana yang paling pendek, gitu ya. Bisa A ke-3 atau mungkin A ke-4, ini kebetulan nilainya sama, gitu ya. Mungkin kalau kita presisi sampai di beberapa koma yang terakhir akan berbeda, tapi di posisi ini sama, kayaknya sih sama. Ya. Oke, bisa A dan 3 digabungkan, terus kemudian dicari nilai minimumnya ke cluster yang lain. Baru kemudian setelah itu kita bisa gabungkan. Dengan example yang lebih banyak poinnya, kita punya ada 6 poin ya, di contoh ini. Contoh misalkan kita punya data dengan seperti itu, langkah pertama tadi kita cari distance antar poin, antar cluster. Terus kemudian kita asumsikan masing-masing poin sebagai satu buah cluster. Pada iterasi pertama, calculate distance from each cluster sudah. Terus kemudian find the closest pair. Dalam hal ini ditunjukkan dengan yang biru ini, yang hijau, 0,11. Kalau kita cari tidak ada yang lebih kecil dari 0,11. Maka P3 dan P6 ini kita asumsikan yang paling kecil dan nanti akan kita kombinasikan. Let's say menjadi cluster A. Maka setelah kita kombinasikan P3 dan P6 menjadi cluster A, kasih seolah-olah kasih rename gitu ya. Ini adalah A, ini juga A juga gitu ya. Menjadi satu gabungan. Terus kemudian kita cari, karena kita menggunakan single link, maka cluster A kita cari yang minimum distance-nya antara 0,22 dan 0,23. Ini merepresentasikan jarak A ke titik 1. Ya, nanti kita cari yang paling kecilnya. Paling kecil adalah ini. Antara cluster A dengan P2, 0,15 dan 0,25. Yang paling kecil adalah yang di sini. Maka nanti di proses ini kita hapus atau kita ganti gitu ya. Terus kemudian antara A dengan P4 0,15 dan 0,22 demikian seterusnya ya. Sehingga terjadi dalam tanda kutip pencoretan seperti itu. Itu terjadi pada baris ataupun kolomnya, kolom ataupun barisnya. Jadi nanti tabelnya seolah-olah akan mengecil di posisi itu. Terus kemudian di iterasi yang kedua cari distance yang paling kecil dalam posisi ini di P2 dan P5. P2 dan 5 ini kita gabungkan menjadi satu buah cluster. Katakanlah cluster yang B. Oke, kita cari dengan cara yang sama, cari yang nilai yang paling minimum ya untuk ke jarak P1, untuk jarak ke B ataupun jarak ke cluster A ya, seperti itu. Sehingga kita punya ada let's say ini yang paling kebetulan ini pinter Mas Adit ngaturnya. Jadi di kolom terakhir kita buang. Demikian seterusnya sampai kita dapati langkah-langkah sampai ke posisi satu cluster. Di iterasi berikutnya kita dapati yang 4 yang digabungkan. Ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi yang ke-5. Sehingga kalau kita gambar mungkin akan menjadi bentuk yang semacam ini. Ini kalau kita menggunakan proximity measure-nya adalah yang single link. Nah, kita lanjut lagi. Kalau seandainya kita menggunakan proximity measure yang lain, yang complete link, nanti hasilnya bisa jadi berubah. Ya. Apa yang berubah? Lihat di calculate distance-nya sama. Kita nggak terjadi perubahan, masing-masing bisa diukur distance-nya. Karena complete link,
kita mencari yang maksimum, namun pertama kali closest pair-nya ditunjukkan dengan jarak yang terkecil. Kita ambil dulu yang terkecil, antara 1 dan 2 ini akan kita kombinasikan, asumsikan menjadi A, terus kemudian di complete link kita cari yang maksimum. Jadi ini A, ya. Kita cari yang maksimum antara apa? Antara A menuju ke poin 3, antara A menuju ke poin 4. Lihatnya di mana? Di posisi ini. Yang maksimum adalah 3,16. Yang maksimum adalah 3,16. Maka yang lain akan dihapus. Sehingga bentuknya akan jauh lebih mengecil. Demikian seterusnya tabelnya berubah. Terus kemudian yang lain lagi adalah dengan data yang banyak. Mungkin nanti ini yang akan membedakan hasil akhir antara single link dan complete link. Gitu ya. Mungkin kalau datanya semakin besar nanti juga gambarnya akan jauh lebih berbeda. Ya. Oke, di titik pertama sama, ya, iterasi pertama 0,11 antara P6 dan P3. Ya. Terus kemudian di posisi itu kita cari yang paling maksimum. Lihat kalau tadi yang dicoret adalah yang di sini, yang dimerahkan. Sekarang yang dicoret ada di posisi kolom ketiga. Ya. Kenapa? Karena antara kolom ketiga dan kolom ke-6 kita cari yang paling minimum adalah, yang paling maksimum adalah yang ada di sana. Sehingga kita buang. Terus kemudian di posisi itu kita cari yang paling minimum lagi untuk closest pair-nya, dapat P2 dan P5, di posisi ini masih sama. Ya. Terus kemudian kita cari lagi, dan seterusnya kita kombinasikan. Lihat bahwa di posisi ini berbeda. Kalau yang tadi sebelumnya kita gabungkan yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Nah, antara complete link dengan single link, ini mungkin dari sisi hierarchical clustering, proses jalannya sama. Namun di posisi tertentu di mana hasil akhirnya ini akan menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Ini mungkin nanti perlu teman-teman perhatikan mana yang kira-kira cocok untuk data dari teman-teman. Cocoknya gimana? Ditunjukkan dengan performansi yang paling bagus. Caranya gimana? Ya tinggal hitung apakah SSI-nya jauh lebih kecil atau seperti apa nanti kalau dibagi. Katakanlah dipotong dalam titik tertentu. Contoh misalkan tadi kalau saya bagi menjadi di posisi ini, lihat SSE-nya berapa, SSE keseluruhan clusternya, ya. Atau mungkin tadi ada word methodnya berapa, itu kita bisa ukur. Ya. Oke, itu tadi hierarchical clustering. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau seandainya ada. Halo. Ada. Yang kalau ya kalau Mbak Nabil silakan. Yang kalau yang multi link itu berarti dia kayak max min gitu ya Mas. Jadi habis di max yang multi link, kalau dia di max, jadi di minimum dulu buat nyari cluster, terus di max dari yang lain cluster ke poin lain, tapi pas dikelompokin lagi nyari yang min lagi ya. Kalau yang multi link kita coba ke slide-nya Mbak ya. Sebentar, biar nanti ilustrasinya panjang. Single link, complete link, group average, centroid, word method. Yang ditanyakan yang complete link. Complete link. Oke. Complete link. Oke. Kalau complete link kita cari yang maksimum. Sebenarnya maksimum antar apa? Antar keseluruhan data yang ada. Ya, tapi karena dengan mekanisme yang tadi kita maintain dalam bentuk tabel, maka kita bisa saja dengan cara dicoret ya, atau mungkin digantikan values-nya seperti itu Mbak. Baik, makasih. Ya. Jadi yang tadi tabel ini, kalau kita Python pakai Navi kan bisa di drop ya. Tabel dan juga barisnya kan bisa kita drop gitu ya. Kita rename kolomnya dan rename dari barisnya kan bisa juga gitu ya. Itu yang kita akan maintain dan terus kemudian kita bisa drop di sana setelah setnya kita ubah gitu ya. Kalau misalkan di posisi ini yang maksimum, yang di sana adalah minimum, di single link kita cari yang minimum, berarti yang maksimum kita update gitu ya. Terus kemudian di sini misalkan yang di sini yang minimum, yang di sana adalah maksimum, nanti yang maksimum yang kita update gitu. Jadi
Dari proses itu setelah semuanya terupdate, kedua kolom memiliki nilai yang sama, baru kemudian kolom yang satu bisa di drop atau mungkin baris yang lainnya bisa di drop. Dari sisi implementasi mungkin nanti bisa seperti itu. Atau kalau misalkan tidak bisa di drop, ya tinggal diupdate aja. Asal kolom ini dan di sana nilainya sama, nanti kita bisa cari yang paling minimum di antara kesemuanya. Yang tidak nol, tentunya. Yang tidak nol. Untuk proses pencarian closest pair ataupun dari sisi algoritma single link-nya. Kalau multi-link, kalau complete link, bukan multi-link, maaf saya salah. Yang complete link tinggal nanti diukur yang paling yang maksimum. Ya. Jadi data ini bukan dimerahin, kalau Mas Andit kan ini dimerahin ya. Bisa dari sisi implementasi ini kita ganti dengan 0,23. Di sini jadi diubah menjadi 0,25. Terus kemudian di sini diubah menjadi 0,22. Kalau tidak kita drop, ya. Kalau misalkan kita drop, bisa aja nanti disamakan dulu baru kemudian kita drop. Kenapa kok tidak langsung di drop? Alasannya adalah bisa jadi yang maksimum ada di sini, terkadang ada yang maksimum yang di sini, terkadang ada yang maksimum di sana, terkadang ada yang maksimum di sana. Jadi perlu kita samakan kolomnya, terus kemudian perlu juga kita samakan barisnya yang terlibat. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nafil. Oke. Ada lagi, monggo silakan teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin saya bisa lanjut materinya. Ini masih ada sedikit. Ya, semoga nanti saya bisa memberikan take away yang semakin banyak. Oke, exercise nanti kalau teman-teman jalankan exercise ini dengan menggunakan single link akan menghasilkan seperti itu. Terus kemudian dengan menggunakan multi link atau yang max atau complete link, hasilnya akan seperti itu. Yang menjadi concern kita adalah pros and cons-nya. Jadi kelebihannya adalah yang pertama, do not have natural objective function that is being optimized. Ya, jadi kita ya tinggal gunakan saja algoritma ini pada saat kita jalankan sekali, 2 kali, hasilnya akan sama. Jadi nanti pada saat teman-teman menggunakan itu tidak perlu kita jalankan beberapa kali, tidak seperti k-means gitu ya. Terus kemudian monotonically the dissimilarity between a pair cluster merged at any point in the algorithm is always at least as large as the dissimilarity of the pair. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan di kelebihan di posisi ini. Secara kekurangannya mungkin dari sisi space-nya lumayan tidak terlalu besar gitu ya. Time complexity-nya mungkin yang sangat besar. Jadi di posisi itu kayaknya perlu kita pertimbangkan gitu ya. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Kayaknya algoritma k-means time complexity-nya jauh lebih kecil dibanding ini. Iya enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya k-means jauh lebih panjang, lebih lama. Oh ya, mungkin nanti teman-teman bisa eksplorasi gitu ya. Dengan data yang tadi hard attack bisa dicek juga dengan k-means berapa lama, dengan menggunakan hierarchical clustering berapa lama. Kan kalau menggunakan library tidak ini ya, tinggal menyesuaikan datanya saja. Oke, cluster shape. Jadi di single link can produce arbitrary shape cluster joining quite different object which have some intermediate link that connect them gitu ya. Ini yang membedakan antara single link dan complete link. Jadi di single link karena kita menggunakan yang paling minimum gitu ya. Jadi kita cari jarak yang paling minimum. Berarti antara ini dengan katakanlah ini satu grup ya, berarti yang minimum di sana kan. Tapi kalau kita sudah katakan bahwa ini adalah satu grup, yang di sini adalah satu grup, jarak di posisi ini yang paling maksimum dengan grup ini yang kedapatan Anda yang di posisi ini. Sehingga di posisi tertentu mungkin bisa jadi dia akan bergeser. Ya. Let's say kita dalam proses yang lain kita mendapatkan grup yang di sini atau mungkin kita dapat di grup yang ada di sana. Seperti itu. Complete link kalau untuk data yang seperti ini dengan jarak yang sama bisa jadi nanti ini hanya salah satunya, ya salah satu hasilnya. Memungkinkan juga nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, seperti itu. Terus kemudian dari sisi bentuk data yang lain, k-means ini gagal untuk bentuk data yang seperti ini, words method juga gagal. Alasannya apa? Meskipun dia sama-sama hierarchical clustering, tapi karena ada proses perhitungan SSE pada word method, seolah-olah nanti SSE itu mendekati k-means.
secara integers, meskipun dia hasil yang pertama dengan hasil yang kedua akan sama. Ya. Terus kemudian untuk yang single link ini dia berhasil untuk data yang sifatnya seperti ini. Dan dalam posisi ini pun K-means gagal karena di pusat klasternya bisa jadi ada di sana atau mungkin let's say suatu saat bisa berhenti di sana atau di sana. Ya. Words method hampir mirip dengan K-means, hanya di satu posisi dia mengexclude data tertentu. Jadi perhitungannya masih terpengaruh oleh SSE di mana dia meminimalkan SSE yang ada sehingga terjadi proses pergeseran. Sedangkan untuk single link karena dia basisnya adalah data tanpa mengukur semacam SSE maka hasilnya akan kurang lebih seperti itu. Untuk yang data berikutnya cluster di K-means kurang lebih seperti ini dan boleh dikatakan untuk single link masih menang di posisi ini gitu ya. Namun tidak selalu dia menang. Let's say untuk K-means, untuk data yang seperti ini, kayaknya saya lebih prefer untuk yang K-means bila dibandingkan dengan yang single link gitu ya. Untuk yang word hampir mirip. Oke lah, saya masih vote juga untuk yang single word. Untuk yang word gitu ya. Dibandingkan dengan single link nanti clusteringnya kurang lebih seperti itu, kayaknya nggak terlalu bagus. Kenapa kok seperti ini? Alasannya adalah bisa jadi lihat dalam konsep hierarkikal memungkinkan ada satu data yang sudah dianggap sebagai satu cluster, kalau dia berada di outlier maka dia akan digabungkan pada posisi terakhir. Itu yang akan menjadi kelemahan dari single link gitu ya. Pada data ini mungkin K-means dan word menang gitu ya, bila dibandingkan dengan single link. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan bila dikaitkan dengan data seperti itu. Dan yang mungkin bisa mengatasi ini lagi barangkali di algoritma atau library yang ada nanti teman-teman kenal ada DBScan gitu ya. DBScan mungkin kombinasi antara single link dengan words atau mungkin dengan K-means seperti itu. Dan dia bisa mengatasi juga untuk yang kurva tadi yang bentuk C atau mungkin yang spiral, ada dua spiral yang berbeda, itu bisa mengatasi data yang seperti itu. Oke, itu mungkin dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan ini. Tidak ada pertanyaan? Mas, kalau untuk slide nanti bisa di-share. Ya, sepertinya saya bisa taruh di ini aja Mas, ke LMS aja Mas. Jadi nanti LMS. teman-teman juga bisa mengakses LMS ya. Sama yang minggu kemarin juga Pak, yang naik bias sama decision tree. Ya, terima kasih. Nanti akan saya share juga. Ya, makasih. Ada lagi? Mungkin? Mas, saya mau nanya tapi bukan tentang ini. Soalnya saya dapat saran dari dosen proyek saya Bu Ari. Saya mau nanya tentang reinforcement learning, katanya bisa ke Mas Agung. Oke. Reinforcement learning kalau dari sisi materinya tidak ada di AIS, tapi nanti kalau seandainya berkenan kita bisa diskusi terpisah saja Mbak. Oh, kalau sekarang bisa nggak Mas atau enggak? Kalau sekarang aku harus belajar lagi 3 tahun. Iya, aku harus belajar terlebih dahulu. Khawatir nanti aku tidak bisa mampu. Karena reinforcement learning materinya paling sulit sebenarnya. Jadi dari sisi learning masih mending deep learning yang masih orang-orang banyak sudah bermain-main, terus kemudian ada ada tutorial, ada macam-macam yang lain, itu masih sudah banyak lah untuk yang deep learning. Tapi untuk yang reinforcement learning biasanya merupakan kombinasi. Ya, kombinasi apa? Pertama kali untuk deteksi inputnya kita harus gunakan deep learningnya terlebih dahulu, baru kemudian kita gunakan reinforcement learning. Reinforcement learning kalau boleh saya jelaskan, mungkin teman-teman yang lain juga barangkali ingin mengetahui juga gitu ya. Jadi ada satu agen di posisi AI, kita akan selalu berkata bahwa ada satu agen ini mungkin bisa software, bisa hardware, bisa apapun, yang dimana dia bisa memutuskan
terhadap data yang yang sifatnya adalah real time, gitu ya. Dalam konteks reinforcement learning, performansi itu akan diukur dengan konsep reward and punishment, gitu ya. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk yang algoritma machine learning, misalkan untuk yang machine learning biasa ya, untuk yang supervised itu nanti akan diukur dengan akurasi, dengan Evans score, dengan precision recall dan kawan-kawan. Sedangkan yang clustering itu adalah saya sudah punya data. Jadi unsupervised dan supervised ini intinya adalah saya sudah punya data dan saya akan jalankan secara offline, saya akan proses training, gitu ya, seperti itu. Dan dari proses training itu saya nanti akan punya performansinya bisa akurasi dan macam-macam, gitu ya. Sedangkan untuk reinforcement learning ini adalah saya tidak punya data. Oke, saya tidak punya data. Saya akan diminta untuk bermain catur. Saya dalam hal ini adalah algoritma dari reinforcement learning. Saya diminta untuk bermain catur. Oke, catur bisa di sana ada menang, ada kalah. Oke, pada saat menang saya akan dapat poin, pada saat kalah maka poin saya diambil. Let's say, mohon maaf dengan tanpa mengurangi rasa hormat, let's say ada gambling di sana. Gamblingnya apa? Let's say kita dibekali uang 1 juta, gitu ya. Pada saat menang uang kita bertambah 1.000, pada saat kalah uang kita berkurang 1.000. Seperti itu boleh dari sisi konteks reinforcement learning ya, bukan dari sisi agama. Sehingga tujuan dari reinforcement learning ini adalah bagaimana caranya kita bisa mempelajari live decision process untuk mendapatkan performansi yang paling maksimum. Performansinya kalau tadi dalam konteks gambling ya berarti sebisa mungkin uang saya menjadi sangat banyak sekali. Oke, itu dari sisi performansinya. Dari sisi yang lain mungkin kalau seandainya ini diimplementasikan dari sisi robotik, gitu ya, tasknya bisa diselesaikan dengan baik. Dengan baik itu adalah mungkin bisa jadi tidak ada gelas, misalkan robot mencuci piring gitu ya, bisa jadi tujuannya adalah semuanya tertata rapi gitu ya, tidak ada gelas yang pecah gitu ya. Begitu ada gelas yang pecah maka poinnya dikurangin, ada gelas yang sudah tercuci dengan baik posisinya ditambah gitu ya, demikian seterusnya. Dan dari sisi algoritma reinforcement learning tidak pernah ada data yang masuk. Data yang kita pelajari kalau tadi di supervised dan unsupervised datanya kan sudah di-collect gitu ya. Tapi kalau reinforcement learning ya jalan aja gitu ya. Sama seperti kalau kita pertama kali belum pernah bermain, let's say bermain Othello, mungkin saya ambil permainan yang agak berbeda, atau mungkin bermain Go gitu ya, agak berbeda. Pada saat kita awal pertama kali main mungkin ya kalah, begitu main berikutnya bisa jadi kalah, begitu main berikutnya bisa jadi ya kalah, tapi kalahnya tidak sememalukan yang sebelumnya gitu ya. Nah, proses itu yang akan menjadi karakteristik dari reinforcement learning. Datanya ada secara real time, saat itu saya harus belajar. Itu konsep dari reinforcement learning. Terus kemudian secara sistem ya, secara sistem kalau di supervise kita punya input berupa atribut dan juga output sebagai target label. Kalau di unsupervised kita punya atribut-atribut dan data itu sebagai input. Kalau di reinforcement learning itu kita memiliki ada input mungkin mirip dengan dengan unsupervised gitu ya. Namun secara real time, bedanya secara real time gitu ya. Dan kemudian kita memiliki ada aksi. Aksi inilah yang harus kita pilih. Aksi kita menentukan data berikutnya. Gitu ya. Contoh misalkan
permainan di permainan Go atau permainan catur itu kan pada saat kita melangkah sesuatu maka next step-nya akan menjadi berbeda gitu ya. Dan setiap aksi yang ada nanti akan menghasilkan ada performansi, entah itu reward ataupun punishment yang diberikan secara instan pada saat itu juga. Pada saat aksi ada maka harus di followed by reward and punishment. Kurang lebih seperti itu Mbak dari sisi konsep reinforcement learning-nya. Tapi kalau pengen jauh lebih detail mungkin kita perlu ngobrol lebih jauh. Barangkali saya bisa mengarahkan sedikit seperti itu Mbak Asna. Kebayang nggak Mbak Asna? Tadi yang bertanya siapa, Mbak Asna ya kalau nggak salah? Atau? Iya, kebayang Mas. Berarti kalau mau diskusi lebih lanjut bisa kita janjian aja. Nanti message Jabri aja, nanti kita coba carikan kira-kira. Iya. Terus kemudian Baik, misalkan Mbak Mas. Asna punya sama-sama. Misalkan Mbak Asna sudah punya materi, misal materinya apa gitu, pengen belajar reinforcement learning terkait dengan ini. Mohon maaf, saya juga belajar dengan mahasiswa. Saya tipikalnya bukan tipikal pembelajar yang aktif sebenarnya, tipikal pembelajar yang pasif. Jadi kalau nanti Mbak Asna sudah bisa mengirimkan, mungkin nanti kita coba diskusi bareng. Saya akan coba berikan masukan terkait dengan pada saat itu kita diskusinya seperti apa. Gitu. Oke, gitu Mbak Asna. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Yang lain silakan kalau seandainya ada. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Fadil.